Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba lanjutkan untuk project aplikasi kasir sederhana ya, menggunakan Visual Studio dengan database Microsoft Access. Oke, pada video sebelumnya kita sudah sampai pada pendesainan form karyawan ya. Kita sudah selesai mendesainkan form karyawan dan sudah memberikan kode-kode pemrograman di form karyawan. Oke ya, untuk melihat langkah-langkah atau penjelasan kode-kode ini, silahkan bisa ditonton pada video saya sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan mendesainkan untuk form pelanggan ya. Untuk form pelanggan kita desainkan tidak berbeda jauh dengan form karyawan ya, karena pada dasarnya sama kurang lebih seperti ini, jadi otomatis lebih mudah. Tapi terlebih dahulu kita akan coba buat database-nya dulu ya. Nah, kita buat database-nya kemarin sudah kita buat. Untuk struktur database yang kita buat cuma sebatas form karyawan. Kita akan tambahkan lagi tabel pelanggan ya untuk di database app data ini. Caranya kita tinggal kopikan saja karena strukturnya hampir sama ya. Karena struktur tabelnya kurang lebih hampir sama seperti ini, kita desainkan saja seperti itu. Kita kopikan saja, Anda bisa klik kanan, pilih salin, terus Anda bisa pastekan ya, atau klik tombol V ya, CTRL-V. Sini kita akan namai tabelnya menjadi TBL pelanggan seperti itu. Kita akan opsi salinnya adalah hanya strukturnya saja ya, tidak sama datanya atau isinya. Jadi yang kita copy cuma strukturnya saja. Namanya kita namai dengan TBL pelanggan. Kita klik OK saja. Maka di sini akan di-copy satu buah tabel dengan nama TBL pelanggan dengan struktur kurang lebih sama dengan TBL karyawan. Nah, tapi ini kita agak sesuaikan sedikit. Nomor induknya ini bukan NIK tapi NIP ya, nomor induk pelanggan. Misalkan seperti itu. Ya, kita save saja. Oke, setelah kita buatkan untuk TBL pelanggannya, kita simpen terus kita close saja. Oke, kita close saja. Kita akan kembali mengeditkan aplikasi yang kita desainkan sini. Kita buka saja di bagian Solution Explorer untuk form pelanggan yang sebelumnya sudah kita buat ya pada video tutorial sebelumnya. Kita double klik saja. Double klik ya, maka akan ditampilkan desain form pelanggan yang emang kosong, belum kita desainkan. Untuk mempercepat kita bisa kopikan saja semua komponen yang ada di form karyawan ini. Kita blok semua. Kita copy, ketik saja CTRL-C, terus kita pastekan di form pelanggan sini. Oke, seperti ini. Terus kita bisa sesuaikan untuk layoutnya sesuai yang kita inginkan, seperti ini. Kita sesuaikan untuk ininya, kita agar menyesuaikan form seperti ini ya. Nah, seperti ini. Untuk carinya juga kita agak perpanjang seperti ini. Terus sedikit kita ubah, tentunya ini kan untuk form pelanggan ya, tentunya teksnya ini kita ubah di bagian properties, klik kanan properties. Di bagian properties ini kita ubah menjadi data pelanggan seperti ini ya. Misalkan kita dokkan di sini aja. Nah, seperti itu. Data pelanggan. Setelah itu NIK ini tentunya kita ubah untuk teksnya menjadi NIP gitu aja, seperti ini. NIP, nama, gender, tanggal lahir, alamat untuk data pelanggan. Seperti itu. Kita sesuaikan ukurannya. Misalkan seperti ini.
Selanjutnya untuk kodenya juga hampir sama ya. Kita pergi dulu ke kode di form data pelanggan ini. Caranya pastikan ini form pelanggan terbuka dulu ya. Setelah itu klik view kode. Maka di sini akan dibukakan kerangka pemrograman untuk form pelanggan. Nah, untuk mempermudah karena ini desainnya hampir sama dengan form karyawan, kita bisa mengkopikan kode di form karyawan ini ke kode di form pelanggan. Anda pergi ke kode di form karyawan, ini kan form karyawan ya, yang pada video sebelumnya telah kita desainkan. Kita klik view kode untuk form karyawan lah ini. Ini semua kode di form karyawan kita kopikan. Ingat ya, berarti kode di form karyawan adalah yang kita copy adalah bagian ini ya. Karena bagian publik sub karyawan sama ensub ini adalah kerangka form karyawannya. Jadi yang kita kopikan adalah di antara kerangka itu atau di antara mulai dari publik sub kelas form karyawan sampai sebelum end kelas ini. Ya, kita kopikan sampai sini. Kopikan saja sampai di atasnya kelas ini ya, sampai sini. Ini kita copy saja Ctrl+C, terus kita pergi ke kode pemrograman di form pelanggan ya. Form pelanggan, klik view kode. Nanti kita pastekan di wilayah kode form pelanggan. Pastekan saja Ctrl+V. Nah, seperti itu. Setelah itu kita sesuaikan beberapa pengaturan yang tentunya. Yang pertama tentunya di formnya di kode di form pelanggan ya. Yang perlu kita rubah adalah tentunya ini. Yang kita select bukan TBL karyawan, tapi TBL pelanggan. Nah, untuk mempercepat untuk penggantian tabel ini, kita bisa klik searching dengan mengklik di tombol keyboard Ctrl+F ya. Ya, kita bisa. Terus Anda bisa klik tanda kecil ini ya. Terus di sini bagian ini Anda tuliskan karyawan untuk mencari kode-kode yang ada karyawannya. Terus Anda replace dengan pelanggan sesuai dengan tabel yang telah kita buat di database tadi. Nah, ini tinggal kita refresh saja. Untuk ini ya yang kepilih ini kita refresh dengan pelanggan. Refreshnya mohon maaf ini ya, ini untuk memilih ya. Kita kembali lagi ke fin previous ini, terus kita replace ini ada, atau Anda bisa langsung replace all ini ya. Anda pilih replace 1 next atau replace all. Kita cek saja apakah yang kepilih itu emang benar, akan kita replace dengan pelanggan ini. Ini benar, nanti akan kita replace menjadi pelanggan. Ini juga ya. Ini juga. Oke, kita replace all saja ini ya untuk ini. Maka di sini tabelnya akan berubah, atau yang dulunya karyawan untuk teksnya terreplace pelanggan. Kalau kita set ini sudah tidak ada lagi yang bertuliskan karyawannya, TBL pelanggan. Tapi yang perlu kita perhatikan juga untuk database tadi kan untuk nick-nya kita rubah menjadi NIP ya. Maka kita cari dulu untuk kolom nick. Nah, ini kita ubah menjadi NIP ya. Nah, tapi terlebih dahulu ini kan juga kepilih juga ya untuk text box, nama text box-nya kita bisa ubah saja juga gak masalah di text box ini. Ini kan txt NIP ya. Anda bisa ubah, bisa juga tidak ya. Tapi saya rubah saja. Tapi kalau Anda rubah, ini otomatis akan Anda harus sesuaikan untuk namanya ini ya. Itu ya. Misalkan kalau kita rubah untuk nama dari text box ini, kita misalkan saya rubah menjadi txt NIP saja, tapi sebenarnya gak masalah kalau Anda ubah ya. Nah, otomatis di sini akan terjadi error ya. Atau biasanya kalau programnya bagus ini akan berubah secara otomatis ini NIP seperti ini. Oke, seperti itu. Setelah itu kita kembali untuk merubah di
kolom NIC atau di pemrograman kolom NIC kan di TBL pelanggan itu kan tidak ada kolom NIC ya, adanya kan kolom NIP. Karena tadi sudah kita ubah untuk desainnya adalah ada kolom NIP, ada kolom nama, ada kolom JK, ada kolom tanggal, dan ada kolom alamat. Ini hampir sama didesain di kolom di tabel karyawan. Yang berbeda hanya kalau karyawan ini NIC, kalau pelanggan ini NIP, gitu aja yang berbeda. Ya, kita kembali ke Visual Studio, kita akan merubah kode NIC ini menjadi NIP. Nah, Anda bisa langsung replace all atau replace satu persatu. Sebaiknya replace satu persatu ya, untuk menghindari ada karakter yang ikut ke replace ya. Misalkan ini yang ke select NIC, oh bener, karena yang kita select adalah kolom NIP. Karena kolom pelanggan tidak ada kolom NIC, sudah kita rubah tadi menjadi kolom NIP. Jadi kita replace saja. Nah, perhatikan di situ. Ini sudah berubah menjadi NIP ya. Ini juga kita replace. Nah, seperti itu, replace saja. Ini juga ke replace. Nah, NIC akan NIP lah seperti ini. Kita cek ulang apakah yang kita replace itu sudah benar ya. Select NIP from TBL pelanggan where NIP, oke, sesuai. TXT nama sesuai, oke. Nama juga hampir sama. Oke ya, saya rasa tidak ada masalah, cukup seperti itu ya. Kita akan cek apakah kode ini juga bisa berjalan untuk form pelanggan. Coba jalankan. Kita buka untuk form pelanggan. Oke, seperti ini sudah nampil. Tidak lengkap sesuai dengan kode yang ada di form karyawan. Yang berbeda kan cuma kalau di form karyawan datanya itu data NIC ya, sedangkan ini NIP, itu saja yang berbeda. Coba kita inputkan suatu data di database pelanggan ya. 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Misalkan namanya adalah Dewi, sedangkan gendernya misalkan perempuan. Di sini misalkan Kediri, kita simpan. Apakah bisa menyimpan? Oke ya, tetap bisa menyimpan ya. Nah, saya tambahkan kode lagi, namanya Eko, misalkan seperti ini. Kita simpan. Oke, tetap menyimpan. Kita cek di database-nya apakah juga masuk ya di TBL pelanggannya. TBL pelanggan ini oke ya, masuk ya, sesuai dengan yang kita inputkan di form ini, bahwa datanya ada data ini dan data ini. Oke, seperti itu untuk form pelanggan. Oke ya, mudah ya, karena kita sudah ada patokan di kode di form karyawan. Dan desainnya ya emang kebetulan hampir sama. Tapi kalau desainnya agak berbeda, misalkan di data pelanggan Anda tambahi data nomor telepon, ya di sini Anda tambahkan komponennya lagi, komponen label dan komponen text box. Tentunya di database-nya ini juga Anda tambahkan juga. Tuh. Kita close saja. Ya, seperti itu untuk kolom pelanggan. Nah, karyawan datanya ini sesuai yang kita inputkan di aplikasi yang kita desainkan. Untuk pelanggan juga hampir sama seperti itu. Oke, kita akan lanjut saja. Ini berhubung form pelanggan itu nggak jauh beda dengan form karyawan. Kita akan coba lanjutkan untuk form barang. Nah, ini supaya tidak mengganggu nih, kalau Anda tidak terbiasa dengan tab-tab seperti ini, mungkin akan bingung ya. Kita close saja semua tab ini. Anda bisa close satu persatu seperti ini, atau Anda bisa klik kanan, close all dokumen. Seperti ini. Untuk membuka dokumen tadi ya tinggal Anda pergi ke Solution Explorer, Anda buka item yang ingin Anda buka. Misalkan form karyawan, double klik saja, maka desain form karyawan akan terbuka. Kalau Anda ingin mengubah kode di form karyawan ini, ya tinggal view kode.
maka kode di form karyawan akan ditampilkan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mendesainkan form barangnya di sini ya. Ini untuk juga mempercepat juga, kita juga bisa mengambilkan sebagian komponen di form karyawan ya. Kita blok aja semua, kita copy, pastekan di sini, kita sesuaikan seperti ini. Ubah resize untuk data green view-nya. Nah, seperti ini. Tentunya ini kita ubah untuk nilai properties teksnya, kita ubah menjadi data barang seperti ini. Tentunya data barang itu bukan nick ya, kita ubah menjadi kode seperti ini. Terus di sini kita ubah menjadi bukan nama, tapi kita ubah dengan barang. Kita huruf besar saja, barang seperti ini. Terus ini kita ubah menjadi satuan barangnya. Terus tanggal lahir, karena data barang nggak ada data tanggal lahir, kita hapus saja. Sedangkan alamat ini kita ubah menjadi harga ya, harga jual seperti ini. Ini kita agak kecilkan saja seperti ini ya. Terus kode itu tentunya pada form karyawan maupun pelanggan kita batasi maksimum lengthnya 5 ya. Tentunya kode itu lebih dari 5, barcode itu lebih dari 5 ya, atau kode barang itu lebih dari 5. Biasanya barcode itu terdiri dari 13 karakter ya. Kita sesuaikan juga untuk mark lengthnya ini 13 ya. Ntar kita agak perpanjang saja seperti ini. Oke ya. Terus untuk satuannya tentunya kita sesuaikan ya, untuk item pilihannya di sini. Kita klik tanda kecil ini, kita pilih edit item ini. Tentunya kita ubah menjadi satuan barang. Misalkan kita ubah PCS, pcs, botol, lembar, apa ya, item dan lain-lain ya. Mungkin Anda tambahkan lagi ya untuk satuan barang. Kita cukup sampai sini aja, kita klik OK. Setelah itu kita sesuaikan dulu ya, ini layoutnya biar agak enak dilihat ya. Ini kita agakkan ke atas ya, seperti ini. Oke, untuk layout sesuaikan saja ya, sesuai dengan selera ya. Oke, seperti ini. Terus ini nama-namanya tentunya harus kita ubah ya. Teknik ya sebenarnya agak dirubah juga agak masalah, supaya nanti tidak rancu lah. Kalau tidak dirubah kan rancu nanti di kode pemrogramannya. Oke ya, untuk pemrogramannya pun kita bisa kopikan dari kode TBL karyawan, tapi tentunya kita sesuaikan karena agak berbeda di sini. Tapi untuk mempercepat saja kita bisa kopikan saja. Kita view kode di karyawan ya. Kita kopikan mulai dari sini sampai di sini. Kita kopikan saja. Kita pergi di kode pemrograman di form barang ya. Ini kan form barang. Kita klik view kode di sini. Ini kita hapus dulu ya, ini seperti ini sampai kosong seperti ini. Terus kita pastekan di sini ya, kode di form karyawan tadi yang kita copy, kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Tentunya di sini ada beberapa error ya yang perlu kita sesuaikan. Tandanya kode itu error itu adalah ada garis melingkar-lingkar seperti ini ya. Nah, tandanya seperti ini. Kalau ada seperti ini berarti yang ditanda ini ada error, karena komponen di titik G tadi kan sudah kita hapus ya, atau sudah tidak ada di sini di form ini. Kita hapus dulu ya, atau kita close dulu untuk form karyawan supaya tidak mengganggu. Kita fokus pada form desain form barang dan kode pemrogramannya. Oke, kita sesuaikan saja. Yang pertama nick-nya ini kita rubah ya. Nah, kita rubah menjadi txt kode. Nah, hurufnya jangan besar ya, kecil saja supaya seragam ya. Txt kode ini kita ubah menjadi txt barang.
seperti ini. Terus ini kita ubah menjadi CB satuan. Terus di sini kita ubah menjadi TXT harga seperti ini. Yang lainnya sama saja, CB simpan, BTN hapus, ini BTN simpan ya, maaf tadi BTN simpan, ini BTN hapus, ini TXT cari, dan ini DG tampil sama saja. Terus sebelumnya kita desainkan dulu ya untuk database diakses ya, saya lupa tadi, untuk database barang kita tambahkan saja untuk di TBL barang, untuk menampung data dari form barang ini kita harus desainkan dulu untuk database-nya. Untuk membuat tabel baru di dalam database di sini kita pilih buat, kita pergi ke tabel ini, kita pilih. Maka akan ditambahkan tabel 1 ini, kita rename saja dengan cara klik kanan, pilih tampil desain saja. Maka kita akan disuruh menamai ulang untuk tabelnya. Kita namai dengan nama TBL barang seperti ini. Nah, kita akan desainkan untuk di TBL barang, kolom-kolomnya ada kode tadi ya, terus ada barang, terus ada satuan, terus ada harga seperti ini ya. Ini tipe datanya kita pilih teks singkat saja. Untuk harga kita pilih angka ya, karena harga kan dalam bentuk angka untuk tipe datanya. Seperti itu. Untuk kode kita batasi 13 ya, sesuai dengan desain di Visual Studio tadi. 13. Untuk barang kita ubah jadi 100 ya, saya rasa sudah cukup untuk barang 100 karakter. Untuk satuan misalkan kita bisa ubah menjadi 50 saja. Supaya singkat ya, atau mengefektifkan database ya, supaya tidak terlalu mubadir. Kita simpan saja, klik kanan save. Oke ya, kalau sudah seperti ini kita lanjut pada aplikasi Visual Studio dan mulai mengeditkan kode di form barang seperti itu. Di sini kita kan tadi sudah mengkopikan kode di form karyawan ya, tinggal kita sesuaikan saja sebenarnya. Di bagian sini tentunya kita ubah menjadi barang, karena yang kita input di TBL barang ya, untuk form barang ini. Atau yang paling cepat Anda klik CTRL-F untuk mencari untuk karyawan tadi ya, karyawan. Kita ubah datanya, klik ini ya, menjadi barang seperti ini untuk mempercepat saja sebenarnya ini. Kita cek apakah ini akan kita replace sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kita replace all saja seperti ini. Sekiranya sudah sesuai apa yang ingin kita replace, kita bisa klik replace all ini. Oke, 7 kata telah terreplace ya, atau telah diganti sesuai dengan keterangan di sini ya. Nah, di sini sudah sesuai. Kita menampilkan data di TBL barang di DG tampil. Untuk penjelasan ini bisa Anda tonton di video saya sebelumnya ya, sudah saya jelaskan. Ini sudah sesuai. Terus di sini kalau kita sesuaikan juga, ini kan juga bukan nick ya, tapi tadi kolomnya namanya adalah kode. Select kode from TBL barang, di mana ini bukan kode tapi bukan nick tapi kode yang sama dengan kode. Jika ada, maka di sini kita akan lakukan update-nya. Ini bukan barang yang tadi ya, bukan nama ya maksudnya. Kita ubah menjadi barang sesuai dengan di database. TXT nama tentunya kita ubah menjadi TXT barang ya. Ini jika juga tidak ada, kita ubah menjadi satuan ya, sesuai dengan konsep di database ini ya. Di database barang. Biasanya ada kode, barang, satuan, dan harga. Sini. Barang, satuan, di sini tanggal sudah tidak ada, kita hapus saja sampai sini. Terus alamat kita ganti dengan harga ya. Harga ini CBJK juga sudah kita ubah tadi menjadi CB satuan. Nah, combo box ini ya, combo box satuan ini sudah kita ubah ya menjadi CB satuan.
Setelah itu ini txt alamat juga sudah kita ubah tadi menjadi txt harga seperti ini. Where kode sama dengan txt kode seperti ini. Oke, setelah itu di sini kalau RD tidak ada baris atau tidak ada datanya, kita lakukan proses insert. Insert tabel barang di sini kita ubah ya. Karena desain dari sekali lagi desain dari tabel barang ada kode, barang, satuan dan harga. Kita ubah di sini kode barang satuan, terus ini kita ubah saja menjadi harga. Nah, nilainya tentunya ini kita rubah txt kode, txt barang, terus cb satuan, terus ini tanggal sudah nggak ada, kita hapus sampai sini. Terus di sini txt harga seperti ini ya, tidak ada error seperti ini. Terus txt ini txt kode ya, kita ubah kode seperti ini. Terus ini from tbl barang where kode sama dengan txt kode sudah sesuai. Terus di sini barang satuan tgl sudah tidak ada, kita hapus saja. Harga ini barang ya, kita ubah nama kolomnya barang. Terus ini nama kolomnya tadi adalah satuan di database ya. Terus di sini kita ubah harga, karena harga itu formatnya angka, tidak perlu toString ya, kita hapus saja seperti ini. Tinggal yang atas ini satuan bisa kita convert menjadi string ya, kita copy saja ke sini, tekan sini. Oke, seperti itu. Barang clear, harga clear, oke. Setelah ini txt cari text change, select from table barang where, ini bukan nama tapi barang ya. Like txt cari, oke, sudah sesuai sepertinya. tg tampil txt kode, ini bukan nick tapi kode. Oke. BTN hapus seperti ini, sudah sesuai. Delete from table barang where nick bukan nick tapi kode sama dengan txt kode, data terhapus. Oke, rasa sudah tidak ada error ya. Kita coba jalankan apakah sudah sesuai yang kita inginkan atau belum. Kita klik simpan al ini ya, kita klik start, kita cek buka untuk data barang. Oh, sepertinya ada error ya, kita cek, kita ada error ini ya. TBL barang sudah dibuka. Oh ya, kalau kode di database barang sedang terbuka, maka aplikasi akan error ya. Kita tutup dulu nih ya. Nah, minimal tertutup. Nah, baru kita jalankan lagi. Kita stop dulu, ini ya, stop debugging. Kita coba jalankan ulang. Kita coba buka data barang. Oke, sepertinya sudah sesuai. Misalkan kita inputkan suatu kode barang dengan kode seperti ini ya. Misalkan kita input sembarang saja acak, misalkan barangnya adalah pensil, apakah sudah bisa masuk atau belum. Satuannya misalkan PC, harganya misalkan 1000. Kita klik simpan. Oke, ternyata bisa masuk ya. Misalkan kita inputkan lagi, nomornya kita acak saja. Misalkan barangnya penggaris, misalkan PC, harganya misalkan 102.200, kita klik simpan. Oke, kita coba masukkan sembarang data saja, kita simpan. Oke, ini hanya untuk mengecek apakah sudah sesuai dengan fungsinya atau tidak ya. Ini misalkan kita hapus. Oke ya, terhapus ya. Terus ini sudah bisa kita cari ya juga ya, seperti ini. Terus yang jadi masalah di text box harga jual ini kan seharusnya berisi angka ya, tapi di sini kita bisa mengikutkan segala karakter. Maka di sini akan kita buatkan pembatasan teks yang bisa diinputkan di text box harga jual ini hanya angka saja. Ini kan masih bisa diinputkan selain angka ya. Nah, nanti akan jadi masalah jika
harga jual itu berisi data yang bukan angka. Karena di konsep database di sini untuk data tipenya angka, nanti akan jadi error karena data yang kita masukkan di sini bukan angka. Coba kita simpan ya. Di sini akan error, muncul seperti ini. Jenis data tidak sesuai. Maka untuk menghindari masalah seperti itu, kita akan batasi bahwa karakter yang bisa diinputkan di sini hanya angka saja. Caranya kita pergi ke event ya, kita akan buat event ketika text box ini karakternya terubah, atau kita bikin di sini ya, kita buka event di txt harga, kita pilih dulu, Anda pergi ke jendela propertiesnya, kita pergi ke daftar event di komponen txt harga ini ya, kita klik tanda petir ini, terus kita buatkan di event bukan texting ya, tapi key press ya, kita cari event key press lah ini. Kita akan buatkan kode pemrograman di event ketika suatu tombol tertekan di wilayah txt harga sini atau key press ini. Kita double klik saja untuk membuatkan eventnya seperti ini ya. Nah, nanti kita akan tuliskan bahasa pemrograman atau kode-kode pemrograman untuk membatasi input yang bisa diinputkan di harga jual ini hanya berupa angka saja. Oke ya, di sini saya sudah punya sebuah kode pemrograman untuk memfilter di suatu text box hanya bisa diinputkan angka saja ya. Kodenya sebagai berikut ya. Nah, ini kode menggunakan bahasa pemrograman if. Jika yang kita pencet di suatu keyboard itu bukan suatu angka ya, atau kontrol yang lain, maka di sini handlernya true, atau inputan di keyboard itu akan dibatalkan atau tidak terinput di text box ini. Ya, jadi kode yang simple ini seperti ini akan membatasi inputan yang bisa diinputkan di suatu text box hanya berupa angka saja. Ya, kodenya cukup simpel seperti ini. Kita coba jalankan, kita cek apakah di data barang ini hanya bisa kita inputkan angka. Kita coba. Nah, ini saya ketik dengan keyboard selain angka itu tidak bisa ya. Tapi kalau kita klik angka, dia bisa. Nah, nanti Anda coba praktekkan ya. Nah, ini saya inputkan selain angka tidak bisa, tapi kita inputkan angka bisa. Seperti ini. Oke ya, jadi ini bisa membatasi suatu text box hanya diinputkan data angka saja. Oke ya, seperti itu ya. Oke, untuk video ini saya akhiri sampai di sini ya. Kita sudah selesai membuatkan desain di form karyawan, desain di form pelanggan, dan desain di form barang. Nanti untuk layoutnya bisa Anda sesuaikan sesuai dengan selera ya. Oke ya, seperti itu. Oke, kita akhiri saja video ini supaya tidak terlalu panjang videonya. Nanti pada sesi video selanjutnya akan kita bahas untuk form pembelian dan penjualan. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.